anganku pun lambung ke sana. Negeri bahagia, negeri sukacita, tiada ratap tangis dan duka. Semua yang ada berlimpah-limpah, betapa, oh betapa bahagianya. Rumahmu ya Tuhan, surga yang mulia, impian dan dambaan kita semua tersedia bagi siapa yang setia, suci dan taat kepadanya. Oh betapa rindu, betapa ku damba, ku dapat tempat di sana. Yang teramat indah, yang teramat mulia, berkilauan dan bercahaya, terangi segala yang di sekitarnya. Anganku pun melambung ke sana. Negeri bahagia, negeri sukacita, tiada ratap tangis dan duka. Semua yang ada berlimpah-limpah, betapa, oh betapa bahagianya. Rumahmu ya Tuhan, surga yang mulia, impian dan dambaan kita semua tersedia bagi siapa yang setia, suci dan taat kepadanya. Oh betapa rindu, betapa ku damba, ku dapat tempat di sana. Oh Tuhan, betapa ku merindukan untuk selalu menyenangkan hatimu. Ya Yesus, bawa daku untuk masuk dan tinggal di dalam hadirat-Mu. Tiada yang lebih ku dambakan Tuhan, untuk dapat masuk dalam pengangkatan-Mu. Hati dan anganku selalu dambakan
Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk segera masuk dan terima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu akan menyampaikannya ini, agar tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dan berhasilkan buah dalam hidup kami, buah yang baik dan berlipat ganda sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan terutama Tuhan, berikanlah kepada kami juga urapan khusus, roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar terbukalah pikiran kami. Dan dengan demikian kami bisa menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan tepat, dengan baik, dan dengan benar. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, shalom sekali lagi saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk terima firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan dekat dengan atau bergaul dekat dengan Tuhan, ya. Kalau kita bergaul dekat dengan seorang, artinya itu orang itu menjadi sahabat kita dan kita menjadi sahabatnya dia. Bagi orang-orang pada umumnya, maka mereka mengatakan bahwa punya sahabat itu adalah lebih baik daripada punya musuh. Apalagi bila sahabatnya punya banyak kelebihan, punya banyak keunggulan yang bisa menguntungkan, misalnya seperti punya kekayaan yang banyak, ya, sehingga bisa membantu kehidupan kita, punya pengalaman yang banyak sehingga bisa memberikan saran-saran yang baik kepada kita, punya pengetahuan yang banyak sehingga bisa memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita, punya kekuasaan bahkan sehingga bisa menolong kita dalam berbagai hal untuk membela kita, melindungi kita, dan lain sebagainya. Nah, apalagi saya bilang, bila kita bisa bergaul dekat dengan Tuhan, menjadi sahabatnya Tuhan, ya. Sahabat itu kan adalah kawan, bukan cuma kawan, tapi sahabat dekat, ya. Karena apa? Karena Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha perkasa, Tuhan itu maha tahu, dan dia juga maha berdaulat. Nah, maka itu adalah yang paling baik adalah kalau kita punya sahabat yang namanya kita bergaul dekat dengan Tuhan. Karena kita semua juga perlu paham akan keuntungan-keuntungannya bila kita bisa bergaul dekat dengan Tuhan, apalagi bisa menjadi diakui sebagai sahabat Tuhan. Nah, kita akan mengalami berbagai kebaikan, ya. Kita perlu tahu, ada sahabat itu sahabat yang biasa, tapi ada juga sahabat yang karib. Nah, itu ya. Kita lihat apa untungnya kalau kita menjadi sahabat Tuhan, kalau kita bergaul dekat dengan Tuhan, ya. Kita baca dulu Amsal 17 ayat 17. Orang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi kalau kita menjadi sahabatnya Tuhan, atau Tuhan mana kita sebagai sahabatnya, maka dia mengasihi kita setiap waktu. Dan saya mau katakan, sekalipun kita jatuh dalam dosa, tapi Tuhan tidak meninggalkan kita penuh itu, tidak, ya, tapi dengan memberikan kesempatan pada kita untuk berbalik dari jalannya jahat, bertobat, dan kembali kepada jalannya Allah. Seperti pada perumpamaan anak yang hilang, Tuhan tidak meninggalkan kita, cuma Tuhan memalingkan wajah dari kita. Maka perlu sekali pertobatan itu. Itulah kalau Tuhan menjadi sahabat dekat kita, ya, sahabatnya kita gitu. Kalau kita bergaul dekat dengan dia. Yang kedua, kita baca lagi di Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Kalau teman biasa, lebih baik kita punya sahabat daripada cuma teman biasa. Karena kita punya sahabat, maka dia akan menjadi bagi kita lebih daripada sekedar saudara kita sendiri bahkan, ya. Karena banyak juga loh antara saudara terjadi, saudara kandung pun bisa terjadi pertengkaran, bisa terjadi pemusuhan, bisa terjadi kebencian. Bahkan ada juga saudara yang saling bunuh, karena masing-masing mementingkan kepentingan sendiri. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Dia adalah sobat yang setia buat kita. Lagu kan mengajarkan kita nyanyi, Yesus sobat yang setia. Nah itu, ya. Nah, itu keuntungan buat kita. Yang ketiga, keuntungan buat kita. Kita baca di Lukas 11 ayat 5. Lalu katanya kepada mereka,
Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak punya apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Lalu masakan ia yang dalam rumah itu? Sahabat kita itu akan menjawab, jangan ganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu ada sahabatnya, namun karena sikap yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Jadi kalau kita bergaul dekat dengan Tuhan, kita menjadi sahabatnya Tuhan, sekalipun dia bukan sahabat yang intim sekali, tapi Tuhan, kita lihat saja, Tuhan memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya, ya. Tuhan memberikan, dan ia memperhatikan kebutuhan kita. Jadi bukan diabaikan begitu saja. Ini contoh yang diberikan Tuhan. Kalau seorang sahabat minta bantuan pada waktu tengah malam, maka sahabatnya akan memberikannya. Jadi tidak hanya pada waktu tengah malam, tapi kalau Tuhan itu mendengarkan, memperhatikan, bahkan bisa memberikan kebutuhan kita di setiap saat dan waktu, bahkan sebelum kita bisa minta kepada Dia. Lihat Matius 6 ayat 8. Jadi perhatikan, Tuhan setiap saat, setiap waktu memperhatikan kebutuhan kita. Matius 6 ayat 8. Janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi dia perhatikan kita, dia tahu sudah, ya perhatikan kita. Itu adalah kalau Tuhan, kalau itu keuntungannya kalau kita bergaul dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, yang keempat, kalau kita bergaul dekat dengan Tuhan, maka Ia memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Kata Alkitab, kita baca Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini mengacu kepada Tuhan. Jadi Tuhan memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya untuk menebus dosanya, untuk memberikan keselamatan bagi sahabat-sahabatnya itu, ya. Yesus sudah membuktikan dan itu, dia berkorban, dia disiksa, dia mengucurkan darahnya untuk menebus dosa kita, ya, membuat kita semua bisa menerima keselamatan yang kekal asal bisa mempertahankannya dengan baik, bisa memelihara dengan baik. Nah, itu kita perlu tahu, ya. Jadi itulah keuntungannya untuk menjadi sahabat Tuhan. Nah, sekarang saya mau sampai kepada, kalau kita menjadi sahabat yang lebih daripada biasa, artinya sahabat yang karib, maka ada tanda-tanda khusus yang menyertainya. Kita bisa tahu kalau kita dijadikan Tuhan sahabat karibnya, ya, atau sahabat dekatnya. Inilah beberapa tandanya, ya. Yang pertama, kita akan diberitahukan rahasia-rahasianya. Tidak disembunyikannya pada kita, dibukakan rahasia-rahasianya, disingkapkan rahasia-rahasianya kepada kita. Mungkin orang lain belum tahu, tapi kita bisa tahu duluan. Nah, itu menunjukkan bahwa kita dijadikan Tuhan sahabatnya, ya. Nanti ada kesaksian dalam dunia nyata ini tentang hal ini juga. Ya, firman Tuhan dari kitab Yohanes 15 ayat ke-15 mengatakan dengan jelas, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, so hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Jadi bukan lagi hamba Tuhan, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Di sini sahabat dekat maksudnya, ya. Karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Nah, ini kalau ada orang diberitahu rahasia-rahasianya. Nah, ini ada satu cerita, ya, cerita pada waktu-waktu yang lalu. Ada seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan waktu itu, ya. Lalu kemudian dia mengundang seorang dari luar yang memang karunianya adalah bernubuat. Setelah ibadah itu selesai, maka mereka minta didoakan. Ada berapa orang, ya, jadi pimpinan di kelompok itu. Jadi pimpinannya, wakilnya dan sebagainya, dia berapa orang. Waktu dia doakan satu persatu, waktu sampai kepada hamba Tuhan ini yang memimpin persekutuan itu, waktu dia mau menumpangkan tangan, tiba-tiba dia seperti terjengkang.
Tapi tidak sampai jatuh terlentang lah, tidak sampai, karena dia bisa bertahan. Tapi seperti terjengkang, tangannya sudah menahan di belakang dua-dua, jadi nggak sampai jatuh. Tapi setelah itu dia bangkit lagi, dia tumpangkan tangan lagi, dan dia mengatakan, nah saya ingat betul karena saya menghadiri acara itu, kamu bukan lagi hambaku. Waduh, dalam hati saya, wah orang ini gak diakui lagi dong sebagai hamba Tuhan kalau gitu. Tetapi kamu adalah sahabatku. Nah, maka rahasia-rahasiaku ku beritahukan kepadamu, ku singkapkan kepadamu. Memang tidak langsung terjadi, tapi bertahun-tahun kemudian terbuktilah bahwa banyak sekali rahasia, terutama rahasia firman Tuhan yang belum pernah dibicarakan orang, yang belum pernah didengar dari orang lain, ternyata dia bisa tahu duluan. Kenapa bisa tahu duluan? Apakah dia pintar sekali? Tidak juga. Dia manusia biasa. Apakah dia lulusan sekolah teologi yang tinggi sekali gelarnya? Tidak juga. Dia malah tidak pernah sekolah teologi waktu itu. Ternyata banyak sekali yang bisa dia tahu. Nah, ini ada kisah nyatanya saja. Jadi apa yang ditulis firman Tuhan itu telah dinyatakan, terbukti dalam kenyataan, ya. Jadi kita harus tahu. Jadi mungkin belum ada orang lain yang tahu, tapi dia sudah tahu duluan, ya. Jadi banyak hal disingkapkan kepada dia, dan dia bisa menjadi berkat juga bagi orang lain, karena dia berarti harus juga menyampaikan kepada orang lain, ya. Yang seringkali pemahaman orang kurang tepat, seperti dari maksudnya sebenarnya misalnya, tapi dia bisa meluruskannya. 1 Yohanes 2 ayat 27 kita lihat. Sebab dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajaran itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikian lagi kamu tetap tinggal di dalam dia. Jadi sekali lagi, walaupun dia bukan keluaran pendidikan teologi, tapi ternyata banyak hal yang dia tahu, yang dia sendiri tidak pernah dengar seumur hidupnya. Dengar khotbah lah, dengar apa, tidak pernah. Tapi ternyata itu yang disingkapkan Tuhan kepada dia. Berarti itulah sahabat dekat Tuhan, ya. Berikutnya, kalau kita menjadi sahabat dekat Tuhan, yang jelas sekali, maka kita akan terima pembelaan darinya. Mari kita lihat Yakobus 2 ayat 23b. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Nah ini ya, disebut sahabat Allah. Pembelaannya pada Abraham, Anda bisa lihat. Dan juga pembelaan dalam bentuk apa? Pembalasannya. Jadi Tuhan yang membalas gitu loh. Bukan di Abraham sendiri membalas, tapi Tuhan yang membalas. Kita lihat Kejadian 12 ayat 3b. Kejadian 12 ayat 3b. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu segala bangsa, segala kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi oleh karena Abraham dikatakan diangkat sebagai sahabat Allah, sahabat dekatnya Allah, maka pembelaan dan pembalasan dari Tuhan itu betul-betul akan menjadi nyata, ya. Saya pernah melihat juga dalam dunia ini, dunia nyata, ada seorang hamba Tuhan yang sudah tua. Nah, dia sering disolimi orang. Tapi kalau dia solimi orang, dia tidak pernah balas. Dia cuma berdoa saja pada Tuhan. Aku serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dan ternyata pembalasan Tuhan tidak lama lagi segera terjadi, ya. Jadi orang mensolimi itu dapat pembalasan dari Tuhan untuk menunjukkan pembelaan daripada Tuhan, ya. Jadi orang-orang yang ada, orang yang mau mencelakai malah mati semua. Ada orang yang berbuat jahat, ya, mau merugikan dia, malah jatuh bangkrut sendiri, malah bisnisnya rontok semua. Ada orang yang membenci dia, bahkan fitnah dia, jadi jatuh semua, ya, namanya hancur semua, ya, atau jadi sakit yang berat. Itu menunjukkan pembalasan dari Tuhan, karena memang Tuhan kita memang juga bukan itu saja, tapi juga Tuhan yang membalaskan perbuatan kita masing-masing, ya. Jadi kesimpulannya apa? Pada penjelasan yang terakhir ini, yang dua tadi, itu ada menunjukkan tanda khusus kalau sudah menjadi sahabat dekatnya, sudah dianggap Tuhan sebagai sahabat dekatnya. Tolong diperhatikan dalam hal ini, bukan cuma dari sisi manusia saja. Oh, saya sahabatnya Tuhan, saya sahabat dekatnya Tuhan. Tapi kita lihat tanda-tanda itu ada tidak pada kita. Karena sahabat itu adalah pengakuan dari orang yang satunya, bukan dari diri sendiri. Aku bersahabat dengan Pak Umar misalnya. Pak Umar, Pak,
Bapak tahu Pak Budi. Siapa ya Pak Budi ya? Nggak tahu saya. Lah, itu kan namanya ngaku-ngaku saja ya. Jangan merasa kalau kita sudah mendekati dia berarti kita jadi sahabat dekatnya dia. Belum tentu. Kita berusaha mendekat itu bukan berarti kita berhasil hidup dekat dengan Tuhan. Tapi pasti ada tandanya ya. Jadi harus kita perhatikan baik-baik. Hati-hati, harus kita lihat bukti dalam kehidupan. Bukti dalam kehidupannya nyata ini loh ya. Jadi bukan cuma ada sekedar anggapan saja ya. Dan bagaimana kita bisa sahabatnya itu terakhir, kalau kita sudah melakukan apa yang diberitakan pada kita, maka kita mulai terhitung sebagai sahabatnya. Walaupun untuk menjadi sahabat dekat, jadi sahabat karib, itu harus ada proses yang dilalui. Tapi paling tidak dengan kita melakukan apa yang diberitakan pada kita, maka kita sudah diperhitungkan semulai bersahabat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan ya. Kita lihat Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jelaskan kata Tuhan, jadi kita tahu apa persyaratannya. Dan biarlah kita semua boleh menjadi sahabatnya Tuhan, bahkan menjadi sahabat yang karib dengan Tuhan, agar semua rahasia Tuhan dibukakan, agar pembelaannya jelas nyata bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dan damai sejahtera dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, bahkan pengurapan yang penuh dari Roh Kudus yang bisa menuntun kita ke arah kita menjadi membangun persahabatan hidup yang dekat dengan Tuhan. Dan biarlah itu nyata kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin.